Diam adalah trik Jokowi membunuh lawan-lawannya. Mayoritas pendukung Bapak Jokowi pasti terkesima dengan judul seperti ini. Merasa terlalu yakin bahwa diamnya Bapak Jokowi terhadap lawan-lawannya hanyalah trik membunuh. Salah satu contoh yang paling menonjol belakangan ini adalah diamnya Bapak Jokowi terhadap Abbas. Beberapa pengamat sekaligus penulis bahkan berpendapat bahwa riwayat politik Abbas sudah tamat. Semua mungkin, tapi perlu kita sadari bahwa soal Abbas beda persoalannya. Saya pun tahu mayoritas pendukung Bapak Jokowi menganut jalan berpikir seperti judul di atas. Tapi yang menjadi konsentrasi saya bukan soal trik Jokowi, melainkan soal konspirasi politik tingkat tinggi yang tidak banyak masyarakat tahu. Boleh percaya boleh tidak, posisi Bapak Jokowi saat ini tidak sedang baik-baik saja. Ini tidak sebatas persoalan Abbas, ini soal kekuatan oligarki yang ada di belakangnya. Dampak kepemimpinan Abbas memang sangat buruk bagi masyarakat umum, itu pasti. Tapi para mafia membutuhkan orang seperti Abbas untuk memuluskan segala bisnis kotor mereka, dan hanya Abbas yang mampu bahkan tega melakukan itu, meskipun yang menjadi korbannya adalah rakyat sendiri. Seperti apapun cara kita beropini, waktulah yang akan membuktikan semuanya secara pasti. Dan saya berani taruhan, siapapun yang bakal nyapres di tahun 2024 nanti, bisa jadi rival terberatnya adalah Abbas. Misi saya untuk menguburkan Abbas dari peredaran informasi nggak akan berpengaruh banyak, saya pun menyadari itu. Namun intinya saya berusaha dan tidak diam. Waktunya nanti mata para pendukung Bapak Jokowi akan terbuka bahwa misi yang sedang saya jalankan ini benar. Bayangkan kamu sedang melihat seseorang terjatuh dari gedung tinggi. Kamu mungkin berteriak sekencang-kencangnya, tapi please tolong percaya sama saya bahwa teriakanmu tidak akan membuat orang yang sedang jatuh itu tertarik kembali ke atas. Dia pasti terhempas ke bumi, itu hukum alam. Seperti ketika kamu percaya Ahok sungguh-sungguh tidak bersalah, namun fakta hari ini Ahok tetap sah sebagai orang bersalah. Seperti ketika kamu percaya bahwa Bung Karno telah dilengsirkan saja oleh Soeharto, namun fakta hari ini Soeharto tetap sah sebagai penyelamat negara. Apa yang saya maksudkan dengan mengibaratkan kasus-kasus di atas? Maksud saya adalah, jangankan suaramu, bahkan jantungmu kau congkil dan kau sobek-sobek, tetap saja apa yang telah didesain oleh kekuatan oligarki, itulah yang akan berlaku. Bapak Jokowi terlalu tulus mengabdi kepada bangsa dan rakyat, saya pun tahu. Beliau berniat mengobrak-ngabrik secara total sistem dan bisnis politik pengelolaan negara yang sedang berjalan, yang dianggapnya salah. Hal itu dilakukannya demi keadilan sosial dan kesejahteraan hidup seluruh rakyat Indonesia. Tentu saja niat tersebut sungguh mulia, tapi saya harus jujur bahwa langkah Bapak Jokowi di akhir periode pertama kepemimpinannya hingga jalan periode kedua ini terlalu kasar, sehingga menciderai tubuh oligarki yang juga telah turut menopang kepemimpinannya di periode pertama. Oh, andai pengelolaan lahan HGU tidak diusik Jokowi, andai permintaan JK untuk tetap mendampingi beliau di periode kedua itu dikabulkan, andai sistem impor migas tidak diusik Jokowi, saya yakin negara ini jauh lebih aman. Mestinya periode saat ini jauh lebih kuat ketimbang periode sebelumnya. Mengapa? Karena parlemen saat ini didominasi oleh koalisi pemerintah. Bahkan rival terberat Jokowi di 2014 dan 2019 yakni Prabowo telah menjadi bagian dari kepemerintahan. Namun apa yang kita saksikan sejauh periode kedua ini berjalan? Meskipun saya tetap percaya pada kemampuan dan bijaksananya seorang Jokowi, namun saya tidak bisa pungkiri bahwa periode kedua kepemimpinan Jokowi sangat rapuh. Bapak Jokowi nyaris hilang semaraknya di mata masyarakat yang tidak memahami apa persoalan sesungguhnya di balik semua hiruk-pikuk politik. Tidak sesederhana yang kita bayangkan. Bapak Jokowi tersandra di antara kepentingan politik dan cintanya terhadap rakyat. Beliau begitu mencintai rakyat dan ingin sekali berbuat sebanyak-banyaknya untuk kesejahteraan rakyat selama kesempatan dirinya menjabat sebagai Presiden RI,
Namun dari sisi yang tersembunyi, dirinya diserbu oleh kepentingan. Saya tahu ada campur tangan pihak internal partai pengusung juga. Padahal partai pengusung tersebut bisa melambung dan berjaya berkat nama Jokowi. Jadi sampai di sini kita bisa memahami kenapa di periode pertama kepemimpinan Bapak Jokowi terasa lebih greget ketimbang periode saat ini. Karena di periode pertama ada kawan dan ada lawan, sedangkan di periode saat ini kawan ikut-ikutan jadi lawan, dan dia benar-benar tersandra. Sedikit menelisik ke belakang, andai kata Jokowi berhasil dilengsirkan di periode yang lalu, apakah pernah terlintas di pikiran Anda bahwa Prabowo lah yang akan naik menjadi Presiden Republik Indonesia menggantikan Jokowi? Kalau Anda pernah berpikir seperti itu, maka saya ingin katakan bahwa Anda keliru. Pemikiran tersebut terlalu lugu dan lucu. Dan saya ingin Anda tahu saat ini bahwa andai kata Jokowi berhasil dilengsirkan kala itu, maka yang berpotensi menjadi Presiden Republik Indonesia menggantikan Jokowi adalah Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla. Itulah hukum pemindahan kekuasaan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Beruntung Bapak Jokowi mampu menyatu eratkan Polri dan TNI secara emosional dalam waktu singkat, meskipun belum sempurna. Saya kira itulah kunci keselamatan negara saat itu dan juga doa-doa kita. Tubuh oligarki memang berisi orang-orang nasionalis, tapi mereka juga punya bisnis. Dan siapa yang rela jika sistem usaha miliknya diusik? Bapak Jokowi perlu belajar ilmu semut. Oligarki itu seperti semut rangrang. Dia akan menggigit dan menghambat Anda agar tidak mendekati sarang tempat segala aktivitas produksi dan reproduksi berlangsung. Ketika Anda ngotot menerobos hingga mencapai sarangnya kemudian mengobrak-abrik itu, apakah dia akan musnah? Tidak. Besoknya Anda akan melihat mereka telah merakit sarang lagi, dan bukan hanya satu. Itulah oligarki. Anda hanya bisa membasminya menggunakan semut juga, yakni semut hitam. Ada yang menyebutnya semut gila. Semut hitam ini saya ibaratkan orang-orang kecil yang siap digigit bahkan siap mati. Ketika Anda melepaskan semut hitam di area kekuasaan semut rangrang, semut hitam tersebut akan langsung disergap dan digigit hingga mati. Tapi beberapa detik kemudian jika Anda perhatikan, semut rangrang itu pun mabuk kemudian mati. Jadi langkah Bapak Jokowi menerobos dan mengobrak-abrik itu baik. Niat tulusnya sungguh mulia, yakni demi menegakkan keadilan sosial dan kesejahteraan hidup seluruh rakyat Indonesia. Tapi apakah langkah itu akan efektif? Saya yakin tidak. Seperti semut rangrang, mereka akan membangun sarang lagi dan tidak hanya satu. Yang saya sesalkan adalah mereka telah membangun sarang-sarang baru di belakang Abbas. Kembali ke apa yang telah saya ketengahkan di atas, bahwa tubuh oligarki memang berisi orang-orang nasionalis, tapi mereka juga punya bisnis. Dan tentu saja mereka tidak rela bisnisnya diusik. Mereka tidak membutuhkan orang pintar dan hebat untuk memimpin bangsa ini. Mereka hanya butuh sosok yang bisa dikendalikan agar dapat memuluskan segala urusan bisnis mereka. Tidak peduli rakyat yang dikorbankan, yang penting usaha saya mancur. Begitulah prinsip mereka. Dan hanya Abbas yang mampu dan tega melakukan itu. Sampai di sini paham sayang?